Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan bahagia pastinya dimanapun kalian berada. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik atau suatu materi yang merupakan lanjutan dari materi yang kita bahas sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai unit dan juga zero divisor pada suatu ring, yang mana biasanya zero divisor kita sebut sebagai pembagi nol. Maka pada hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu mengenai RTPN yang pertama, kemudian yang kedua adalah RDPN, atau mungkin mau dibalik juga nggak masalah ya. Jadi RDPN dulu baru RTPN. Apa itu RTPN dan juga RDPN? RTPN itu adalah ring tanpa pembagi nol. Kalau RDPN itu adalah ring dengan pembagi nol, seperti itu. Nah, dua topik ini adalah topik yang mendasari kita untuk masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang integral domain atau yang biasa kita sebut sebagai daerah integral. Jadi sebelum kita masuk ke sana, maka kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu RTPN dan juga RDPN. Oke anak-anak, sekarang kita mau bahas dulu ya satu persatu. Oh ya, sebelum kita masuk pada RTPN dan juga RDPN itu sendiri, maka kita akan mereview terlebih dahulu mengenai apa itu pembagi nol, yang mana sebenarnya kemarin kita juga sudah membahasnya ya, yaitu tentang zero divisor. Jadi anak-anak juga bisa lihat di materi yang sebelumnya sih ya. Oke, anak-anak kita review sejenak aja dulu mengenai yang namanya zero divisor atau pembagi nol. Pembagi nol. Apa itu zero divisor atau pembagi nol itu? Nah, kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang definisi dari pembagi nol. Jadi, manakala kita mempunyai suatu ring, yang mana ringnya ini anak-anak juga sudah tahu semuanya ya, ring itu adalah suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan dua operasi biner yang memenuhi aksioma dari ring, kayak gitu ya. Nah, ini adalah ringnya, misal di sini dilengkapi dengan dua operasi biner, sudah seperti ini. Nah, di sini ada anggota-anggota dari R, karena memang dia tak kosong, berarti artinya dia harus punya anggota. Dan di sini anggap di sini kita punya A ya, yang merupakan anggota dari R, yang mana dia itu merupakan unsur tak nol dari R. Ya. Nah, A ini bisa menjadi zero divisor ketika kita bisa menemukan B yang merupakan unsur tak nol juga di R, seperti ini misal, yang mana ketika kita kalikan antara A dan B, maka hasilnya itu adalah elemen netral atau nol, seperti itu ya. Elemen netral atau elemen identitas terhadap penjumlahan, seperti itu. Identity for plus ya, for additive, nggak kelihatan. Nah, gini aja udah ya. Oke anak-anak, sekali lagi, jadi si A ini akan bisa menjadi zero divisor atau pembagi nol manakala kalian bisa menemukan B juga di R, yang mana B di R ya maksudnya ya, dan B itu juga merupakan unsur tak nol di R, yang kalau kalian kalikan antara A sama B, maka hasilnya itu adalah nol atau elemen identitas pada penjumlahan, seperti itu. Nah, pada kondisi seperti ini A disebut sebagai pembagi nol kiri, dan pada kondisi seperti ini maka A disebut sebagai pembagi nol kanan, seperti itu ya. Dan pada ring komutatif maka antara pembagi nol kiri dan pembagi nol kanan itu adalah sesuatu hal yang sama, sehingga kita hanya menyebutnya sebagai pembagi nol, seperti itu ya. Oke anak-anak, ini adalah review mengenai definisi pembagi nol. Sekarang kita akan ambil contoh dari pembagi nol itu seperti apa. Kalau yang kemarin kalau nggak salah kita mengambil contoh yaitu bilangan bulat modulo 4 ya. Sekarang kita akan mengambil bilangan bulat modulo juga ya, tapi yang lebih tinggi. Misalnya kita akan ambil Z5 misalnya kayak gitu ya. Z5 itu anggotanya siapa aja? Kita sudah tahu bahwasanya Z5 itu adalah suatu bilangan bulat modulo 5 yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Udah gitu aja ya. Nah,
Anak-anak di sini yang akan kita identifikasi adalah hasil perkaliannya ya. Jadi anak-anak bisa cek satu persatu gitu, atau mungkin mau menggunakan tabel Kelly juga nggak masalah ya. Jadi kalian bisa juga menggunakan tabelnya. Kalian buat dulu tabel Kelly-nya seperti ini misal. Nah, di sini kita masukin dulu unsur-unsurnya yaitu 0, 1, 2, 3 dan 4. Di sini juga 0, 1, 2, 3 dan 4. Sebenarnya nolnya di sini tuh nggak perlu ya anak-anak ya, karena nanti yang akan menjadi pembagi nol itu juga merupakan unsur tan nol seperti itu. Tapi nggak masalah di sini supaya lengkap aja ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Di sini 2, 3, 4. Yang ini 4. Yang ini 1. Dan yang ini 2 kali 4, 8. Berarti 3. 3 kali 2, 6. Berarti 1. 3 kali 3, 9. Berarti 4. 3 kali 4, 12. Berarti 2. 4 kali 2, 8. Berarti 3. 4 kali 3, 12. Berarti 2. Dan 4 kali 4 adalah 16. Berarti 1. Kayak gini ya. Oke, sudah ketemu hasil perkaliannya anak-anak. Sekarang kita akan mengidentifikasi untuk yang unsur tak nol di Z5. Unsur tak nol di Z5 itu adalah ini 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat apakah ada hasil kali antara unsur tak nol di Z yang hasilnya itu adalah 0 seperti itu. Jadi dua unsur tak nol di Z5 yang kalau kita kalikan hasilnya itu menjadi 0. Ada nggak di sini kira-kira yang di daerah ini nih? Ternyata setelah kita lihat ternyata tidak ada sama sekali. A tak 0 dan juga B tak 0 misalnya seperti itu ya. Yang di Z5 yang kalau kita kalikan hasilnya itu adalah 0 seperti itu kan ya. Sehingga kesimpulannya adalah Z5 itu tidak mempunyai pembagi 0 seperti itu ya. Jadi kesimpulannya Z5 itu tidak mempunyai pembagi 0 gitu ya. Nah, oke, bisa dipahami anak-anak sampai di sini. Jadi ini adalah salah satu contoh dari suatu struktur aljabar yang tidak mempunyai pembagi 0. Oke. Nah, kemudian misal di sini kita ambil lagi contoh yang berikutnya. Kalau yang itu adalah Z5, sekarang kita mau mengambil Z6 misal. Z6 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Gini ya. Nah, untuk melihat apakah si Z6 ini mempunyai pembagi 0, maka anak-anak juga bisa membuat tabel Kelly-nya seperti ini. Atau mungkin mau diidentifikasi lewat kali-kali gitu aja juga nggak apa-apa sih ya. Jadi anak-anak bebas mau menentukan prosesnya seperti apa, yang penting nanti hasilnya betul gitu ya. Sekarang kita nggak menggunakan tabel Kelly ya. Misal kita mau gini aja, nolnya kan jelas enggak ya, karena unsur tan nol yang kita cari. Sekarang kita identifikasi dari angka 1 aja dulu. 1 tuh dikalikan sama siapa yang hasilnya kira-kira jadi 0, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, berarti ini bukan zero divisor. Sekarang 2 dikali sama berapa yang hasilnya itu bisa jadi 0? Ada kan? Siapa? 3. 2 kali 3 kan 0. Ada lagi kah? 2 kali 4 8. Kalau di modulo 6 berarti 2 ya. 2 kali 5 10, berarti 4. Jadi bukan ya. Udah ini aja, berarti artinya 2 ini nanti merupakan zero divisor. Sebenarnya kita juga bisa langsung menentukan bahwasanya 3 itu juga zero divisor. Kenapa? Karena Z6 itu adalah ring komutatif. Berarti artinya 2 kali 3 sama 3 kali 2 itu adalah sesuatu yang sama, ya kan? Jadi si 3 itu pasti zero divisor juga. Tapi kita lihat aja di sini ya. 3 kali siapa supaya hasilnya jadi 0? 3 kali 2 kan? Nah, 0. Selain itu ada lagi sih. Siapa? 3 kali 4 juga 0, ya kan? 3 kali 4 juga 12 kan juga 0 ya di Z6. Nah, gini sehingga 3 itu juga merupakan zero divisor. Seperti itu. Kemudian 4 pastinya iya. 4 kali sama siapa supaya hasilnya jadi 0? 4 kali 3, ya kan? 12. Hasilnya nanti di modulo 6 jadi 0. Kemudian masih ada lagi yaitu 5. 5 dikali sama siapa supaya hasilnya 0? Ada enggak? 5 kali 1 5. 5 kali 2 10, berarti hasilnya 4. 5 kali 3 15 di Z6 berarti hasilnya adalah A3 ya. 5 kali 4 20, berarti hasilnya berapa? 2. 5 kali 5 25, berarti hasilnya adalah 1. Jadi tidak ada unsur di Z6 yang kalau dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 0. Sehingga 5 ini bukan zero divisor. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya zero divisor pada Z6 itu ada berapa?
Zero divisor dari Z6 atau pada Z6 itu ada 3, yaitu 2, 3, dan 4 ya, gitu. Seperti ini anak-anak. Oke, anak-anak, jadi anak-anak sudah ingat kembali ya tentang apa itu zero divisor atau pembagi nol pada suatu ring ya. Karena Z5 dan Z6 itu adalah ring komutatif, maka pastinya pembagi nol kiri dan pembagi nol kanan itu adalah sesuatu hal yang sama. Jadi kita cukup menuliskan zero divisor atau pembagi nol dari Z6 adalah 2, 3, dan 4 tanpa harus menggunakan embel-embel kiri maupun kanan. Oke anak-anak. Nah, kalau kita sudah paham mengenai zero divisor, sekarang kita baru masuk ke RTPN dan RDPN. Apa itu RTPN? RTPN itu adalah ring tanpa pembagi nol. Nah, ring tanpa pembagi nol maksudnya gimana? Ring tanpa pembagi nol berarti dia adalah suatu himpunan yang pastinya merupakan suatu ring, kayak gitu ya. Jadi awalnya dia sudah ring dulu. Kemudian dia itu tidak mempunyai pembagi nol, jadi ringnya itu tidak mempunyai pembagi nol. Kalau misal kita disuruh membuat contoh, contohnya apa? Nah, contohnya sudah ada di sini ya. Jadi secara tidak langsung kita tadi juga sudah membuatkan contoh dari suatu ring yang dia tidak mempunyai pembagi nol, yaitu apa contohnya? Ya Z5 ini. Z5 ini adalah suatu ring dan dia tidak mempunyai pembagi nol, sehingga Z5 itu bisa dikategorikan sebagai RTPN atau ring tanpa pembagi nol ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu RDPN. RDPN itu apa? RDPN itu adalah ring dengan pembagi nol. Kalau disuruh membuat contohnya, mana kira-kira contohnya? Ya, ini Z6 ini adalah salah satu contoh dari RDPN, yaitu ring dengan pembagi nol. Z6 adalah suatu ring di mana dia adalah suatu himpunan yang memenuhi aksioma-aksioma dari ring sehingga disebut sebagai ring, dan dia secara lengkap bisa dikatakan sebagai ring komutatif dengan elemen satuan ya kan, dan dia juga mempunyai pembagi nol. Siapa pembagi nolnya? 2, 3, dan 4, sehingga Z6 merupakan salah satu contoh dari RDPN. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan kita kali ini. Untuk contoh-contohnya dan juga soal-soalnya anak-anak bisa coba ya sebagai latihan. Kira-kira mana saja yang merupakan RTPN dan struktur seperti apa atau himpunan seperti apa yang dikatakan sebagai RDPN. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Penjelasan kita pada hari ini, sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.